Halo, Omega Squad dan Orange Squad. Balik lagi sama gue Herman dari Monkey World Garage di channel YouTube kita Monkey World Garage TV. Sekarang kita pengen ngobrol-ngobrol. Gue pengen ngobrol-ngobrol sih. Gue pengen ngobrol-ngobrol, pengen ngasih lihat ke teman-teman perbedaan KTM RC khususnya yang sudah dimodifikasi dengan ala track day atau ala motor balap atau ala RC Cup dengan yang mungkin yang biasa. Tapi gue di sini pengen kasih lihat kebenaran motor MWG sendiri kita ada yang full modif. Gue pengen kasih lihat perbedaan di motor ini. Maksudnya dalam artian riding positionnya, kenyamanannya, fungsinya dan segala macam. Lo bisa lihat ini motor kita. Ini motor RC Monkey World Garage RC 250 tahun 2017. Ini udah kita modifikasi, bisa dibilang mungkin full spec gitu, dalam artian dari suspensionnya, dari brakingnya, dari positionnya, sama peranti-peranti pendukung lainnya gitu banyak. Nah, gue pengen jelasin sedikit ininya ya, ubahannya. Yang pasti kita dari body kit kita udah ubah, bisa lihat sendiri. Ini single seat atau racing solo seat yang model power parts. Terus belly pannya pun sama, model power parts. Setelah itu full step kita ganti aftermarket. Kebenaran yang MWG ada dan yang MWG jual itu adalah FXR. Setelah itu suspensi kita pasangin tetap Öhlins dengan Öhlins KT303. Memang ini peruntukan untuk RC. Setelah itu stang untuk sektor stang itu kita ganti triple clamp set, itu juga kita pakai FXR. Begitu pula sama dengan steering dampernya. Ini udah include steering damper. Terus preload adjuster kita pakai juga, kita ganti juga, kita pakai crank addict. Terus untuk braking depan kita ganti disc brake galver by power parts. Brake padnya kita ganti galver. Terus Brembo RCS 15 dan ya ada beberapa lagi parts-parts lainnya. Gue pengen share sedikit. Nih perbedaan antara KTM RC standar mungkin yang teman-teman punya sama yang udah diganti dengan triple clamp ataupun rear set atau full step underbone aftermarket. Nah, lo bisa lihat posisinya jadi seperti ini. Sebetulnya kalau untuk riding harian ini pun nggak kalah nyaman dibandingin dengan yang standar, yang stok. Cuma memang kelemahan di setelan riding position standar itu adalah di sektor stang lo nggak bisa apa-apain. Lo nggak bisa rubah posisinya. Dia udah mati posisi begitu ya kan. Lo cuma bisa naikin turunin doang. Tapi lo nggak bisa tekuk derajatnya. Lo nggak bisa pindahin ke atas jadi upper York gitu-gitu. Tapi kalau lo ganti segitiga atau triple clamp aftermarket, itu jelas pasti pemilihan stang bisa kita pilih. Kayak contohnya ini 7 derajat. Ini 7 derajat, jadi dia lebih turun dibandingin yang original. Setelah itu lo bisa taruh di bawah kayak ini. Sekarang gue bikin under York. Bisa tapi lo taruh juga di atas. Jadi lebih fleksibel, dia lebih adjustable, lo bisa dirubah-rubah. Dan begitu pula dengan full step, lo bisa lihat full step di sini posisi kaki gue jadi lebih segitiga, ya kan? Jadi riding positionnya semakin pas banget gitu. Kalau emang lo yang suka track day, karena kebetulan juga gue suka track day, hanya tim hore aja, cuman buat menolak tua gitu kan. Jadi gue latihan sebelum pandemi ya, sebulan atau 2 bulan sekali kita latihan. Ini posisinya paling enak gitu, karena lo bisa lihat sendiri riding positionnya. Terus di saat mundur, ini walaupun perut gue posisinya agak berlebih, ya kan? Mungkin teman-teman yang lebih kurus akan lebih enak. Cuma gue dengan posisi yang agak berlebih perutnya, ini aja masih bisa, gitu lah. Nah, posisinya masih lebih enak. Ini bisa lo tarik mundur, lebih enak lagi. Jadi memang buat teman-teman yang pengen modif RC-nya, pasti acuannya RC itu kayak gue dulu pertama kali gue punya motor ini 2016. Acuan gue adalah RC Cup. Motor-motor RC Cup tuh modifnya gila, keren-keren banget. Part-part aftermarketnya keren-keren dan bentuknya keren. Gue jatuh cinta pertama kali sama KTM
jujur itu pada saat gue ngeliat RC 2015 pertama kali keluar di RC Cup. Dan akhirnya 2016 masuk ke Indonesia 250 cc-nya, dan gue nggak pakai mikir dua kali untuk gue beli, dan gue pinang ngisi RC 250, dan gue jadi Orange Family. Ya itu dia, lo bisa lihat tadi pokoknya riding positionnya, terus yang lain-lainnya. Kalau memang lo ngerasa kakinya gue terlalu tinggi, gue terlalu ini, dan lo bisa lihat di sini. Nanti ntar bisa lihat dia itu adjustable. Jadi aftermarket parts buat footstep atau rear set, kita mau bicara yang power part by driven, kita mau bicara Taiga, kita mau bicara FXR, itu semua adjustable. Semua bisa lo atur. Jadi lo tingginya, pendeknya, panjangnya itu bisa lo atur sendiri sesuai dengan kenyamanan lo berkendara. Gitu. Sama pilotnya dengan stang. Ya itu teman-teman yang suka nanya sama gue, Om enak gak? Om lihat dong riding posisi ini kayak gimana? Nah lo bisa lihat sekarang kayak gini posisinya. Ini agak tinggi karena pakai pedok ya, karena pakai stand pedok. Jadi kerasanya akan lebih tinggi. Gue berasa lebih nungging. Tapi kok ia pun turun, memang tetap akan lebih tinggi karena memang single seat atau racing solo seat ini yang Taiga kayak gini modelnya itu memang lebih tinggi dibandingin original. Walaupun dia hanya pakai matras gitu loh. Cuman kalau untuk on track ini udah enak banget, nyaman banget. Terus kalau untuk lain-lainnya kayak windshield depan kita ganti dengan power part yang full CVL, bukan yang street race, karena dia ada dua, ada yang street race, ada yang full. Itu bisa jadi pilihan teman-teman, dan pasti lo bisa lihat sendiri modelnya jadi gimana, gokil banget kan, keren banget. Gennya Moto3 banget lah. Ya itu sih. Sedikit gue mejengin motor gue. Bisa dibilang ini motor pertama MWG, tapi jarang. Mungkin jarang dibandingin yang Duke kita yang hitam, atau sekarang keluarga baru kita yang Adventure. Tapi yang pasti ini gak kalah keren, dan peminatnya juga masih ada terus. Maksudnya populasinya makin banyak untuk RC, karena modelnya dengan 250 cc, walaupun dia single cylinder, dengan nama besarnya KTM, dan bentuk yang oke, dan kalau didandanin lo bisa lihat makin oke lagi. Peminat juga gue yakin banget ini bakalan populasinya, peminatnya pasti bakal makin banyak. Itu aja sedikit video, sedikit tutorial, apalah sebutan tutorial atau apapun itu tentang RC. Mungkin nanti kita akan bahas tentang RC lagi lainnya gitu kan. Tahu ya teman-teman, kalau emang mau Om bahas ini dong, review ini dong, lo bisa komen, bisa coret-coret aja deh di kolom komen di bawah. Nanti ntar coba kita bikin videonya, kita bikin reviewnya segala macam. Nanti bakalan kita ini juga. Jadi kalau teman-teman pengen tahu, kayak contohnya kayak sekarang Om pengen tahu dong riding positionnya RC dan lain-lain. Ya itu aja sih dari kita untuk sekarang. Jangan lupa pantau terus Instagram kita, pantau terus YouTube channel kita. Dan kalau kalian bingung, kalian bisa masuk ke web kita di www.monkeyworldgarage.com. Di situ ntar bisa link langsung ke Tokopedia kita, ke galeri, ke katalog dan lain-lain. Dan yang pasti jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman lo yang pengen tahu tentang KTM. Itu aja, sekian dari gue, Herman. Ciao.